Oh, Belum ada uang untuk beli gerobak. Coba bayangkan, dari nol, benar-benar nol waktu dari itu. nol bang. Sempat saya hampir mau menyerah, tapi insya Allah kita yakin bahwa ada jalannya. Senang sekali kalau banyak orang datang, semua jadi saudara. Kalau misalnya saya kumpul, tidak cukup rumah, ya kan? Kalau untuk Iya, karyawan, rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bukan untuk bos. Bos itu sebenarnya perantara. Harus yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan yang baik, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan tetap tawakal ala Allah. Jadi nomor satu itu bukan berapa saya jual, tetapi kualitas apa yang saya jual. Tribuners, kalau kita ngomongin tentang perjuangan, pasti kita tidak asing dengan yang namanya ups and down atau di mana kita bisa mengalami hal yang bahagia, tapi juga ada mengalami hal-hal penurunannya. Dan perjuangan itu pasti kita kenal dengan namanya perjuangan itu akan semua terbayar kalau hasilnya itu memuaskan diri kita. Nah, Tribuners, Amelia di sini sudah bersama dengan Pak Muhammad Saji yang terkenal dengan sudah memiliki usaha, bahkan dia jauh-jauh ke Indonesia untuk memulai usaha itu. Baik, selamat siang Pak Muhammad Saji. Selamat siang, terima kasih. Iya, bagaimana harinya Pak Muhammad hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Selalu baik. Iya, selalu baik, harus selalu baik, harus selalu positif ya Pak ya. Iya. Oke, ini Ami mau bertanya nih soal sedikit. Pak Muhammad kan bisa dikenal dengan pergi jauh-jauh dari negara lain ke Indonesia untuk membuka usaha. Mungkin bisa diceritakan dulu awalnya nih, kenapa memilih Indonesia dan bagaimana awal mula cerita memiliki usaha itu? Sebenarnya kalau saya keliling dunia memang sebelum Indonesia juga. Sebelum Indonesia ya, juga. saya pernah tinggal di Turki, pernah di Yunani. Habis itu datang ke Indonesia, jalan-jalan sebenarnya awalnya. Ya. Oh gitu. Jadi awalnya itu jalan-jalan, tapi ya karena sudah betah di Indonesia dan enak, ya udah saya akhirnya nikah di sini. Dan sudah buka bisnis di sini. Buka bisnis di sini. Tapi jadi tidak balik lagi ke Pak negara Muhammad saya. Saji tempat tinggal di mana? Di negara apa? Saya berasal dari negara Suriah. Dari negara Suriah. Apalagi pas saya datang ke Indonesia memang sudah mulai perang di sana. Oh, yang lagi momen panas-panasnya perang pada saat itu ya. Pas saya sampai ke sini sudah mulai perang di sana. Oh. Jadi saya tidak sempat balik sudah. Tidak sempat balik. Iya. Jadi akhirnya menetap di Indonesia Sudah juga. saya memutuskan di sini Untuk di aja. sini Akhirnya mulai berbisnis di sini aja. Pertama saya kan guru, habis itu baru berbisnis. Guru apa dulu ini Pak? Bahasa Arab sama Al-Quran. Wah, luar Karena biasa. kan ahlinya. Iya, ahlinya. Oke, terus kenapa tergerak untuk membuat usaha itu dan usaha apa itu awalnya Pak Saji? Ya kalau pertama itu memang keadaan ekonomi. Itu yang pasti setiap orang pasti pingin merubah keadaan ekonominya, ya kan? Benar. Jadi saya itu lihat dari sisi saya cuma guru, gajinya itu terbatas, sedangkan saya kebutuhannya itu kan beda dengan orang lokal. Iya benar. Karena dari sisi makanan, pertama kan saya belum adaptasi diri dengan makanan sini. Masih kultur shock ya, Iya. benar. Jadi saya harus ada usaha yang bisa membantu. Pertama itu saya buat pizza. Malah pertama itu dulu. Habis itu ada saya lihat apa pasar di Indonesia. Saya lihat apa yang bisa laku. Saya nggak mau tiru orang juga. Saya mau sendiri buka sesuatu yang memang baru. Benar-benar. Ya, jadi usaha baru. Akhirnya memutuskan untuk buka kebab shawarma Surya. Itu yang pertama. Shawarma Surya, oke. Ya. Kebab yang pernah Mbak makan di restoran Saji. Ya. Itu belajar sendiri atau memang resepnya dibuat sendiri? Semua saya belajar sendiri. Oh, wow. Dan resep itu saya pertama bikin sesuai yang saya belajari. Oh. Dan semua dari YouTube ya, maksudnya enggak jauh, enggak ada yang begitu aneh atau susah, tidak. Tapi memang harus ada namanya hobi lah. Hobi ya. Dimulai dari hobi ya. Jadi saya pakai bumbu pertama, bumbu yang sesuai dari Turki atau dari Suriah. Tapi lidah Indonesia itu agak beda. Agak beda pasti. Jadi
harusnya saya rubah sedikit-sedikit sampai memang pas sama Pas dengan lidah lidah Indonesia. ya. Tapi memang dari dulu Pak Saji udah suka memasak, makanya meniat untuk bikin usaha makan, restoran, atau Saya memang hobi masak. hobi masak Dari dulu ya? kecil sampai sekarang masih saya hobi masak. Diajarin sama orang tua atau Walaupun iya diajarin sama orang tua. Walaupun sekarang saya ada restoran dan ada anggota dan saya turun ke dapur setiap hari saya yang masak. Oh, wow. Jadi akhirnya terasah terus teknik memasak itu. Dan harus setiap pekan atau setiap bulan saya ciptakan sesuatu yang baru. Dan saya mengajarkan juga anggota saya bahwa jangan kita memang jalankan apa yang ada. Harus ada kreasi baru terus. Kreasi baru terus. Harus mereka ciptakan sesuatu yang baru supaya jadi ini kreatif mereka, supaya mereka itu mengasah pengalaman mereka, supaya mereka bisa jadi lebih pintar ke depan. Lebih pintar lagi ke depannya. Jadi harus tetap diasah biar supaya jadi tahu lah ya, Iya, belajar. Terus Ami mau tahu nih, kan misalkan Pak Saji ini bikin restoran di sini dan pasti harus menyesuaikan juga kan dengan kulturnya orang Indonesia, terus seleranya orang Indonesia yang banyak yang pilih-pilih. Itu Betul. bagaimana tips mungkin atau mengantisipasi hal seperti itu Pak Saji? Kalau saya ceritanya agak lucu sedikit. Oke. Pertama itu saya mau buat yang cocok sama orang Indonesia. Saya bikin sesuai Turki, saya tadi ceritakan. Sesuai persis. Dan saya undang, kebanyakan yang saya undang itu kan tadi saya ceritakan bahwa saya guru. Wali murid saya, saya undang. Mari makan, makan gratis. Nah, mereka datang. Jadi saya sediakan makanan. Terus habis itu saya dengar komentar dari mereka. Ini apa. Dan, oh berarti asamnya itu terlalu lebih, berarti harus dikurangi. Jadi akhirnya saya rubah bumbu sesuai komentar yang saya dengar. Supaya saya bisa cocokkan sama lidah orang Indonesia. Oh gitu. Makanan. Jadi makanan itu pertama saya buat sesuai. Tapi ternyata tidak cocok kalau sesuai sama sesuai lidah Turki, di sini tidak cocok. Buktinya kebanyakan orang kalau sudah berangkat ke Turki, makan shawarma di sana baru kembali ke sini lebih suka makan di sini. Lebih suka di sini ya, Iya. jadinya wah luar biasa. Karena kita sudah rubah, sudah masukin bumbu Indonesia sama bumbu Arab, dijodohkan lah sama-sama sampai keluar cita rasa yang Indonesia tapi sama persis seperti yang di Turki juga. Jadi walaupun bumbunya tetap bumbu khas Turki, Bumbu ya. tapi biar supaya cocok untuk lidah Indonesia Betul, juga ada ya, tambahan. Bang? Ada tambahan dan ada kekurangan, ada saya kurangi sedikit, ada tambahkan sedikit lagi. Oh gitu. Sampai semua orang yang makan kebab shawarma saya, mereka berusaha untuk bikin yang sama. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Kenapa? Karena bumbu yang saya buat itu khas saya aja. Tangannya juga udah beda ya. Ya. Benar banget. Nah, maksudnya tidak ada orang yang bisa bikin bumbu seperti itu karena itu saya sendiri yang Memang, ciptakan. Iya, biasa. Biasanya kan kalau penciptanya sendiri kan pasti sudah tahu nih isinya apa aja, terus komposisinya dari bumbu itu apa gitu. Kalau misalnya kan orang bisa cek di YouTube, dapat resep, ada di YouTube, ada resep lain, lain. Kalau resep saya itu resep khas saya aja. Terus mungkin bisa diceritakan awal mula Pak Saji bikin usaha ini mulai dari, mungkin nggak mungkin kan dimulai dari langsung ke restoran yang luar biasa gitu-gitu. Kalau ini ceritanya itu insya Allah semoga yang dengar cerita ini bisa dia inspirasi dan bisa semangat untuk bekerja. Pastinya ya. Awalnya itu kan saya mau dagingnya itu biasa, beli ayam, bumbuin ayam itu biasa. Tapi yang lebih luar biasa itu bikin roti kebab. Roti kebab. Saya lihat roti kebab yang di sini itu diperas dengan panas. Jadi kualitasnya itu beda dengan kualitas yang kita roll dalam keadaan dingin adonan. Akhirnya saya bikin sendiri. Bayangkan saya bangun jam 5 subuh. Saya mulai aduk adonan karena saya tidak punya mixer dan tidak punya uang untuk beli mixer. Saya pakai tangan. 10 kilo tepung terigu, aduk pakai tangan. Sampai jadi adonannya, baru saya bagi-bagi. Setiap 60 gram. 60 gram. Habis itu saya roll semua.
Habis itu bakar satu-satu pakai teflon. Itu rotinya habis kerjanya itu sekitar jam 12. Dari jam 5 subuh sampai jam 12. Habis sholat zuhur saya ke pasar belanja ayamnya. Kembali saya filetin ayamnya, saya bumbuin. Habis saya bumbuin sudah jam 2 atau setengah 3. Itu siap-siap alat untuk jualan, saya keluar jualan sore. Jadi balik ke rumah jam 12 malam selesai jualan, itu istirahatnya paling 3-4 jam setiap hari. Itu Pak Saji jualan di mana itu Waktu itu pertama di Balikpapan, di sini Balikpapan di sini. di sini di Indrakila juga. Oh, Tidak jauh dari Tribun Kaltim. Oh, itu menjajakan pakai gerobak atau bagaimana dulu waktu itu? Pak Waktu Saji? itu saya sewa depan toko aja, depan toko orang. Depan toko orang Ya, ya. numpang depan toko orang, pasang meja aja. Oh, Belum ada uang untuk beli gerobak, coba bayangkan. Dari nol, benar-benar nol waktu dari itu. nol banget waktu Iya. itu. Itu pertama berjalanan itu 3 bulan. Tapi dalam 3 bulan, alhamdulillah sangat berubah itu 3 bulan. Yang pertama itu sangat berubah langsung. Jadi sampai saya pertama buka jualan itu sudah ada 5-6 orang itu nungguin saya. Wah, luar biasa ya. Iya. Berarti suka banget nih sama Langsung resepnya orang Pak Saji. dari mulut ke mulut pindah-pindah. Masya Allah, shawarma Surya itu super enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu memang bukan kepintaran saya, tetap dari Allah SWT. Benar banget ya. Dari itu akhirnya sudah bisa beli gerobak ya Pak Saji waktu itu. Pertama saya beli mesin. Oh, mesinnya. Karena saya tidak bisa bikin adonan lagi pakai tangan. Pertama saya beli mixer, habis itu saya beli mesin untuk bikin rotinya. Nah, itu sudah meringankan beban. Iya benar. Tapi karena orang berminat shawarma itu meningkat terus. Walaupun saya beli mixer, beli mesin, tetap kewalahan. Tetap Karena capek. awalnya itu bisa jual berhari mungkin 30-40 porsi. Tapi lama-lama sampai 1000 porsi bisa. 1000 porsi dalam sehari. Sehari. Bikin sendiri itu Pak Saji. Bikin sendiri Luar semua. biasa. Saya sempat berjalan hampir 7 bulan, berhari itu hampir 1000 porsi. Pantasan capek ya, lelah pastinya Iya. itu. Terus bagaimana jadi akhirnya itu? Coba bayangkan satu orang itu kerjanya itu anggota saya potong sayur, dari pertama datang sampai pulang dia potong sayur aja. Coba bayangkan. Pegal juga tangan Iya, ya. potong sayur aja. Iya. Pengkor juga tangan jadinya. Coba bayangkan bagaimana rame. Iya, Kalau 1000 porsi laku berhari, saya bikin 1000 porsi, karyawan itu potong sayur terus. Oke, pasti jadi capek. Tapi akhirnya dari situ ada perkembangan lah pastinya. Akhirnya mulai sewa karyawan. Ya pasti. Gitu. Pasti kan awalnya seperti yang tadi saya bilang, semua saya kerjakan sendiri. Tapi lama-lama sudah mulai saya ciptakan sistem. Bagaimana sistem untuk saya ringankan kerjaan saya, tapi cita rasanya tetap sama. Tetap ada, ya. Tetap sama. Ya mulai misalnya potong sayur ada orang. Mungkin orang yang belanja ada. Iya, Yang, benar. begitu pelan-pelan akhirnya saya bagi-bagi tugas. Ya kadang naik, kadang turun. Pas datang COVID. Pas COVID datang ini COVID yang- akhirnya jadi down lagi Ya, ya. COVID pastinya. itu bukan hanya saya, Indonesia atau dunia. Iya, dunia pasti juga. Ya, bukan Indonesia, dunia. Dan ngomongin soal COVID itu kan pasti ada momen kayak momen beratnya banget selain dari COVID itu, apalagi waktu Pak Saji membangun usaha ini, hal yang paling menurut Pak Saji itu hampir bikin Pak Saji menyerah, tapi akhirnya tidak jadi menyerah. Mungkin ada pengalaman cerita seperti itu. Modal pertama, Modal pastinya. modal awal. Saya memang berharap bahwa ya kalau kita mau buka usaha harusnya ada bantuan sedikit dari pemerintah, dari siapa. Tapi itu di sini tidak pernah ada. Maksudnya kita pikir butuh untuk memulai usaha bisnis dan insya Allah ini bisnis bisa sukses. Ada bukti maksudnya. Tapi butuh dukungan. Pasti. Itu tidak ada. Itu yang sempat saya sudah mau menyerah. Bagaimana mau cari? Harus beli mesin, harus beli apa. Tapi mau kerja, udah saya kayaknya harus kerja seperti orang yang jual nasi kuning di motor aja sudah. Aduh. Biasa-biasa terus Iya, begitu. biasa-biasa. Padahal pikiran saya harus pertama memang mungkin gerobak pinggir jalan. Lama-lama
saya harus punya toko, lama-lama harus saya punya tempat industri. Jadi harus saya jadi perusahaan besar, nggak harus begitu kecil terus. Itu pikiran saya. Tapi perlu itu dukungan, ya kan? Pasti. Ya itu yang tidak ada. Akhirnya sempat saya hampir mau menyerah, tapi insya Allah kita yakin bahwa ada jalannya. Pasti. Akhirnya ada jalannya. Akhirnya ada jalannya ya. Alhamdulillah. Ada teman yang sampai sekarang mungkin pasti kalau beliau lihat ini pasti tahu dirinya. Dia yang menolong saya. Iya. Ya. Jadi akhirnya dengan itu sadar kalau ternyata ada banyak orang yang masih mau membantu. Banyak sekali. Iya, jadi akhirnya kita terbuka juga kalau dunia ini juga ternyata ada baiknya juga ya. Oh, banyak sekali. Banyak Kalau kita banget. bilang hal negatif itu mungkin 10, yang positif 90. Oh, luar biasa. Iya. Iya. Tapi kan pas aja gini, dimana orang itu ada momen dimana dia tuh benar-benar down banget sampai ke titik kejenuhan dan ke titik penyerah dia, akhirnya dia jadi benci sama dunia kayak gitu, jadi benci dengan orang-orang di sekitarnya, mengutuki orang-orang sekitarnya. Kalau menurut Pak Saji sendiri, selama Pak Saji kan sudah pernah mengalami musim malah down-down kayak gitu. Kalau sampai untuk membenci orang atau membenci lingkungan itu masalah sudah, masalah di jiwa. Iya. Karena kita manusia ini tidak boleh melemparkan kesalahan kita sendiri ke orang lain. Jadi kalau misalnya memang sempat kita down atau kita tidak berhasil atau kita ada masalah di kerjaan itu, tidak boleh kita menyalahkan orang lain. Iya. Atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Jadi selama menurut saya itu kalau orang memang gagal pertama atau kedua atau ketiga atau sering gagal, itu dia lebih bagus bukan marah sama orang, lebih bagus dia evaluasi apa titik kesalahan yang terjadi supaya dia bisa evaluasi dan cari solusi untuk masalahnya. Lebih bagus daripada dia langsung menyerah atau jenuh atau membenci lingkungan atau orang, itu tidak benar sama sekali. Jadi daripada menyalahkan orang lain, jadi kita harus koreksi diri Diri yang mana yang salah. Itu yang pertama. Benar banget. Dan itu yang terjadi sekarang. Sekarang Saji Resto itu tidak sehat. Istilahnya kan tidak seperti awal. Iya, benar. Masalahnya itu apa? Oh, ternyata masalahnya di saya juga tetap. Benar banget. Ya. Jadi harus koreksi diri sendiri sebelum menyalahkan orang Benar. lain. Akhirnya jadi bisa memperbaiki mana yang salah. Betul gitu. sekali. Benar-benar banget. Oke, selain hal-hal yang tidak enaknya nih, pasti ada hal-hal bahagianya juga selama membangun usaha ini. Mungkin bisa berbagi cerita sedikit mengenang masa indah itu, Pak Saji. Banyak yang masa indah, sebenarnya saya bingung deh mana yang saya harus ceritakan. yang intinya itu saya paling senang kalau saya punya banyak anggota. Wah, luar biasa. Kenapa? Saya sudah, mungkin anggota juga bisa dengar ini. Saya sudah berjanji sama anggota, setiap orang bekerja sama saya, kalau dia belum nikah, saya akan bantu untuk nikah. Luar biasa. Dibantu untuk nikah langsung? Iya, kan, dan ada sudah beberapa orang saya sudah bantu untuk nikah. Maksudnya dari uang penaiknya, kan uang Indonesia kan modal nikah istilahnya. Iya, orang yang tidak punya kendaraan, saya belikan kendaraan. Itu paling saya senang waktu saya sempat punya 75 karyawan. 75 karyawan. 75 karyawan saya sempat punya, tapi kesalahan saya yang tadi saya belum sebut, bahwa kita belum punya sistem bekerjaan. Ya, akhirnya banyak salah-salah. Tapi tetap saya masih senang sekali. Kenapa? Karena sempat saya meliput kan, bahasa Indonesia liput ya kan? Meliput, bekerja sama saya itu banyak orang. Itu saya bikin sangat bahagia. Senang sekali kalau banyak orang datang, semua jadi saudara. Kalau misalnya saya kumpul tidak cukup rumah, ya kan? Kalau untuk karyawan, saya bikin setiap hari Jumat itu setiap pekan harus kumpul semua anggota, maupun yang libur, yang hadir. Jadi rumah itu tidak cukup sekeliling sampai di tengah-tengah mereka duduk. Ya. Itu saling cerita atau melaksanakan? Pertama kita cerita, habis itu kita kasih hadiah ke anggota yang pintar, maksudnya. Terus kalau misalnya antara anggota ini salah satu yang
Misalnya jualannya tercapai target, dia berdiri, dia ceritakan pengalamannya untuk teman-teman supaya apa? Inspirasi juga untuk Sharing teman-teman, ya. ya sharing untuk teman-temannya. Itu saya ingat senang sekali. Saya pingin kembali lagi itu. Momen kebersamaan itu Ya, yang bikin sebelum COVID itu ya. sebelum COVID ya, momen kebersamaannya itu yang dikangenin banget sama Pak Benar. Saji ya. Pak Saji juga kelihatannya juga suka berbagi ya, sepertinya sama karyawan-karyawan juga. Karena rezeki itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bukan untuk bos. Bos itu sebenarnya perantara. Rezeki itu hanya untuk anggota. Itu pikiran yang sehat. Tapi kapan pikirannya itu kalau bos itu harus dapat 10 dan anggota dapat 2 atau 1, itu gagal. Harusnya bos dapat 2, anggota dapat 8. Seharusnya. Prinsipnya harusnya seperti Seharusnya itu. begitu. Iya, seharusnya begitu. Ya, tapi kapan kita pikirannya terbalik, itu pasti akan gagal. Iya. Jadi ya kita harus berbagi biar Harus supaya orang juga merasa kayak saling membantu juga, timbal balik sama kita ya. Dan itu yang mendatangkan keberkahan. Ya, itulah berkah itu yang itu. mendatangkan keberkahan. Kita saling bantu banyak orang, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan orang untuk membantu kita juga. Lagi, Ya. timbal balik seperti itu ya. Pasti seperti itu. Luar biasa sih prinsip hidupnya Pak Saji. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Terus ada nih mungkin Ami penasaran nih, bagaimana caranya Pak Saji itu memanage karyawannya Pak Saji yang nggak cuma sekedar kayak pulang pergi keluar masuk seperti itu. Mengingat ya restoran ya cukup besar kan, pastinya ada momen dimana karyawan kayak udah tuh keluar lagi masuk lagi kayak gitu. Bisa cerita. Sebenarnya itu masalah di Kaltim. Kalimantan. Oke. Ya kan? Benar nggak? Ya. ini masalah Kalimantan, bahwa jarang ada anggota yang betah karena ada sering dengar mereka masalah tambang. Tambang kan itu uangnya pasti besar. Jadi kebanyakan orang pasti pingin itu, apalagi anak-anak muda ya yang baru lulus, dia dapat kerjaan. Dia nggak pingin pengalaman, dia pingin gaji besar. Ya, gaji besar dulu. Itu kesalahan, ya itu yang dipikirkan. Jadi kesalahan di situ yang membuat orang itu masuk kerja paling 2-3 bulan, dapat kerjaan yang lebih bagus, dia lompat. Iya. Okay. Karena kita ini belum dewasa istilahnya. Kesalahan itu yang susah saya bisa mengatur orang. Jadi saya untuk rekrutmen orang ini, bagaimana saya bisa dapat orang yang loyal, yang mau tetap bekerja, itu sampai sekarang masalahnya. Sampai sekarang masalahnya masih itu terus. Masih terus. Karena kadang kita dapat orang ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Kadang dia sudah sesuai yang kita harapkan, tapi dia tidak cocok juga. Iya, benar, nggak cocok. Ya. Walaupun mungkin sudah lama, sudah hampir 6 bulan, akhirnya dia nggak bisa. Itu yang bikin kita sedih juga, kasihan karena sudah 6 bulan kita capek untuk mengajarkan beliau. Dan beliau capek untuk bekerja dan untuk belajar. Habis itu dia berhenti dan ganti kerjaan semua. Jadi seandainya dia kerja di kuliner lagi, di makanan, tidak masalah, saya senang. Apa karena bisa dia pakai pengalaman yang dia dapat di tempat lain. Tapi dia pergi ganti semua kerjaan. Jadi tidak ada hubungannya sama kuliner sama sekali, sama makanan. Sayang, dia kerja 6 bulan sama saya, tidak ada dapat sama sekali manfaatnya. Itu yang bikin saya sedih juga. Iya. Karena anak muda sekarang sebenarnya Pak Saji cenderung kayak lebih memilih bagaimana masa depan yang lebih bagus lah, merasa realistis dibanding mengikuti passion mereka sendiri. Di situ kita harus dewasakan banyak orang. Sebenarnya bukan dewasakan kasih pengertian, penjelasan yang lebih bagus supaya mereka lebih cerdas, lebih paham bahwa sebenarnya itu masa depan dibangun dengan pengalaman, pengalaman yang baik. Maksudnya itu tidak mungkin ya. Contoh satu, tukang kayu atau tukang aluminium, tidak mungkin dia langsung bisa jadi pintar sebelum dia dapat belajar. Cukup sekian lama dia belajar, habis dia belajar baru dia bisa buat itu, ya kan? Bisa buat pintu. Jadi bisa dia jadi bos perusahaannya sendiri, ya kan? Benar. Sama juga kalau mau kita tetap jadi karyawan,
ya cari kerjaan yang gajinya besar terus. Jadi di mana ada kerjaan gajinya besar dia pindah. Dia tidak mau cari pengalaman. Tapi kalau misalnya mau cari pengalaman, misalnya saya fokus di kuliner makanan. Saya belajar sampai bisa saya masak. Walaupun gaji saya sedikit selama 3 tahun pertama, tapi habis itu saya bisa masak. Berarti saya mulai buka bisnis sendiri. Bos jadi sendiri, ya kan? Sendiri, Nah, itu hasilnya itu memang bisa naik, bisa turun, itu tergantung di tangan Allah SWT ya, rezeki. Tapi minimal dia sudah fokus di satu divisi, makanan atau misalnya aluminium atau kayu, sampai dia jadi bos, sampai dia bisa buka sendiri. Kalau dia sering berubah, ganti-ganti kerjaan, dia nggak akan bisa apa-apa. Benar banget. Akhirnya sampai dia tua tidak punya pengalaman dengan apapun. Sayangnya kan? Iya, sayang banget yang hal seperti itu. Karena mereka ujung-ujungnya cuma memikirkan gajinya aja sebenarnya Pak Saji. Jadi itu pikirannya pendek namanya. Iya. Ya kan? Karena dia harus pikir jangka panjang. Saya lebih bagus, seperti yang tadi saya sebut, saya sekarang mungkin gerobak. Ya, saya harus pikir kapan saya punya pabrik sendiri. Kapan saya punya minimal lah ruko sendiri, saya jualan sendiri. Memang walaupun saya tahu itu sulit. Kan kita hidup di Indonesia ini harus sulit, harus berjuangan yang keras sebenarnya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, sekarang seluruh dunia. Karena makin susah untuk mencari uang yang halal ya. Tapi kalau yang haram banyak orang yang bisa cari. Waduh. Ya. Tapi kan kita manusia yang baik, kita harus pikir yang halal. Jadi kalau untuk mencari uang yang halal itu agak sulit. Tetapi harus yakin bahwa Allah SWT akan berikan yang baik, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan tetap tawakal ala Allah. Ya, itu akan dapat insya Allah. Pasti akan dapat ya. Pasti akan dapat. Dan itu janji Allah. Ya, kita bekerja, kita bertawakal, akan Allah berikan. Tapi kalau orang duduk di rumah, main HP, game online terus, baru minta rezeki sama Allah atau kerjaan yang baik, susah. Atau dia pergi celah ini, ngomong salah di sini, ngomong salah di situ, terus minta orang puji dia atau kasih kerjaan yang baik, pasti juga tidak. Ya kan? Jadi kita harus baik sama manusia, baik sama Allah, akan Allah berikan jalan. Iya, dan bekerja sesuai passion, pastinya itu Betul. bakal terlalui dengan baik juga pastinya. Dan fokus di satu kerjaan. Kalau berubah-berubah itu bahaya juga. Kalau orang misalnya sebentar kerja di kayu, sebentar kerja di besi, sebentar kerja di makanan, sebentar kerja di kantor. Dia habis misalnya 2 tahun keliling semua kerjaan itu, nanti kalau ditanya dia profesional apa? Tidak ada. Sudah umurnya 20 tahun, tidak bisa apa-apa. Tidak ada keahlian khususnya jadinya. Tidak ada keahlian. Maksudnya, mohon maaf ya saya cerita pendek. Saya punya dosen dulu, dia pergi ke Jerman, ditanya, kamu misalnya sarjana teknik ya, sarjana teknik apa? Sarjana teknik umum. Katanya berarti kamu tidak tahu apa-apa. Langsung orang Jerman bilang, kalau bilang umum berarti tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Ya kan? Kenapa? Karena harus ada spesialis mesin, ada spesialis apa, ada spesialis apa. Supaya kita pintar harus ambil spesialis. Seperti kan jurusan kedokteran juga, spesialis jantung. Tidak mungkin kalau dokter umum pergi ke dokter umum, tanya masalah jantung, pasti dia bilang apa? Saya nggak bisa. Harus pergi ke spesialis jantung. Iya, spesialis jantung. Benar. Kenapa dokter umum bilang begitu? Padahal dia dokter, itu dokter juga. Sama gelarnya kan? Benar. Karena ini tidak belajar spesialis ke jantung, masalah jantungnya. Ya, seperti itu juga. Hidup kita harus ada jurusan. Iya, benar-benar. Harus fokus sama satu titik agar kita bisa pokoknya benar-benar 100%. Bisa mengupgrade diri, benar. bisa merubah nasib kita lah istilahnya. Mengubah nasib kita. Jadi ada spesialisnya juga. Jadi ada khasnya sendiri ya kalau ditanya khasnya sendiri. Oke, kita balik lagi nih ke tentang bagaimana usahanya Pak Saji. Pastikan waktu pertama kali membuka usaha itu ada momen di mana lidahnya orang itu beda-beda dan pasti ada komentar-komentar yang mungkin kurang serak juga di hatinya Pak Saji itu Pak ya.
kurang enak nih rasanya gitu. Nah itu gimana? Ada cerita-cerita seperti itu nggak kira-kira? Alhamdulillah jarang, tapi sempat sekali. Sekali itu ada orang di YouTube, dia, tapi itu buktinya bahwa dia tidak benar. Alhamdulillah, beliau tidak berani kasih muka. jadi beliau cuma di kaki aja, baru dia bilang, ini kebab tidak cocok, ini tidak cocok di Indonesia, tidak cocok sama lidah Indonesia, ini rempahnya banyak, tidak benar, tidak bagus. Saya tidak pernah hapus komentarnya, tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang balas. Jadi bukan saya yang balas. Banyak yang ngebela ya? Ya, banyak yang membela saya. Oh enggak, ini kebab yang benar, ini yang enak, ini begini. Jadi orang yang membela saya nggak membela diri. Saya memang sengaja enggak hapus, saya biarkan orang yang balas, yang sudah makan. Ya, alhamdulillah selama ini, sampai saat ini sudah berapa tahun, tidak pernah ada orang tidak suka. Baru kemarin saya ada acara juga di Gor Sigiri, gelar karya, itu dari pemerintah Samarinda. Alhamdulillah selama 7 hari, setiap orang yang baru pertama kali coba, tanya saya, di mana outletnya di Samarinda, di mana outletnya? Mau mereka makan lagi. Saya bilang, saya di Balikpapan, aduh buka di Samarinda, ini enak, kebab enak. Ya itu berarti alhamdulillah cocok sekali sama lidah orang Indonesia. Oh, syukurlah ya kalau kayak alhamdulillah. Gitu, biasa. Tapi kalau untuk Pak Saji sendiri, bagaimana sih cara menyikapi komen-komen yang mungkin menjatuhkan kita kalau kita sedang mengusahakan atau berusaha akan sesuatu? Seperti tadi yang saya ngomong, dibiarkan aja. Dibiarkan aja. Dibiarkan Kuncinya aja. dibiarkan aja. Dibiarkan aja. Karena kapan kita ladangi mereka, itu menyebabkan kerusuhan lah istilahnya. Lebih bagus orang yang komentar negatif itu mungkin memang pernah terjadi kita lakukan kesalahan. Kalau kita mau tambah lagi cekcok apa di media sosial itu bahaya. Lebih bagus udah didiamkan aja. Silahkan. Memang orang beda-beda. Ada orang yang suka komentar sering positif, ada yang sering negatif. Ya kita yang penting sesuai jalan di Indonesia itu sesuai hukum, tidak melanggar, tidak memberikan sesuatu yang jorok atau yang tidak baik, ya kan? Yang halal, yang sehat, yang bersih, itu sudah. Tinggal teman-teman nanti yang sudah makan pasti akan membela. Iya. Oh, biarkan orang lain yang membela, biarkan orang lain menilai sendiri ya pastinya. Ya kan, seperti misalnya kita lakukan sesuatu, ada orang yang komentar itu, biar yang lihat, dia tahu, oh ini yang komentar benar atau enggak. Dan banyak video kalau kita lihat, ada komentar yang negatif, ternyata balasannya itu banyak sekali. Ya kan, menjatuhkan dia sendiri. Kenapa komen yang negatif, sedangkan ini enggak perlu komentar yang negatif. Iya, jadi akhirnya kita balik lagi ke konsepnya dulu, berbuat baiklah kepada orang. Jadi berbuat baik biar orang juga ikutan untuk membela kita ketika kita diserang masalah. Benar sekali. Ya begitu hidup kita itu, apa yang kita tanam akan kita petik nanti. Oke, siap. Terus sekarang mau nanya nih, kan kita ngomongin tentang makanan-makanan, tentang usaha Pak Saji terus nih. Bagaimana sih cara Pak Saji mempertahankan rasa itu tetap cocok di lidahnya orang, padahal zaman itu terus berjalan gitu Pak Saji. Orang-orang kan pasti kayak berubah juga gitu pastinya. Kenapa rasanya tetap disukain orang, difavoritin orang gitu untuk masakan khas Pak Saji sendiri? Pertama karena beda dengan yang lain. Jadi saya punya memang tadi resep itu memang sendiri. Dan saya tetap berusaha kalau misalnya sudah lewat berapa waktu, saya berusaha untuk tambah menu yang lebih bagus. Tambah menu? Ya, tambah menu. Karena kalau kita turunkan semua menu sekaligus, pasti orang itu ada masa jenuhnya. Ya, benar. Bosan. Ya kan? Setiap bisnis pasti dia mengalami rasa naik, baru mengalami rasa puncak, baru turun lagi. Ya. Untuk kita menjaga ini puncak terus atau naik terus, harus memang sering diperbarui terus. Jadi menu harus ditambah terus, atau promo, atau apa sesuatu yang bikin rasa itu tetap dirindukan sama orang, ya kan? Ya, ada orang
walaupun dia misalnya sudah makan nasi biryani sudah tahu, atau misalnya kebab sudah tahu, tapi ada menu baru, dia pasti rindu, ingat, rindu, jadi dia datang lagi. Oke, jadi pokoknya ya kita harus memberikan hal baru biar Hal baru supaya terus. orang langsung penasaran dan Tetap akhirnya penasaran. datang terus Ya. dan nggak bosan. Kalau untuk menjaga rasa ya tetap kita jaga bumbu dan kualitas. Harus fokus, kualitas itu tetap bagus. Jadi nomor satu itu bukan berapa saya jual, tetapi kualitas apa yang saya jual. Ya, kualitas apa yang telah Ya. dijual. Oke. Jadi lebih fokus saya bukan berapanya, tapi kualitasnya. Saya jual satu kualitas yang bagus, lebih bagus daripada saya jual 10 tapi kualitasnya itu Biasa-biasa biasa-biasa aja. Orang jadi malah jadi bosan ya Benar. akhirnya. Walaupun banyak-banyak tapi itu tuh terus. Iya. Jadi akhirnya pastinya bosan. Benar. Satu-satu tapi spesial, orang-orang jadi pasti langsung Lebih suka. bakal Iya. akan datang terus jadi ujung-ujungnya. Iya. Iya. Oke, mungkin dari Amin nih terakhir. Kayak apa mungkin Pak Saji bisa ngasih tips-tips untuk para generasi muda atau enggak anak-anak muda, orang-orang yang pengen memulai usaha tapi masih takut kalah atau takut gagal atau masih belum berani untuk memulai itu. Tipsnya itu gimana? Yang pertama, misalnya dia punya modal 100. Saya nggak mau bilang 100 juta atau 100 ribu. 100. Siap. Ya, misalnya pertama dia punya modal 100. Itu dari sisi modal ya. Kalau mau mulai usaha, jangan mulai dengan 100 langsung. Supaya kalau dia gagal, jangan dia menyerah langsung. Sudah putus asa. Gitu. Jadi dia fokus. Misalnya saya punya 100, saya fokus usaha saya harus maksimal 25 dari 100. Dari 100 itu. Jadi supaya kalau misalnya dia jatuh, itu masih bisa bangun 3 kali lagi setelah jatuh pertama. Ya kan? Seperti Itu yang pertama. tipsnya. Oke. Yang kedua, dia harus fokus, jangan belajar untuk tiru orang. Ini kan banyak di sini. Lihat apa yang orang lain sukses, dia mau sama persis. Itu salah. Harus kita punya karya sendiri lah. Istilahnya ciptakan sesuatu diri sendiri. Cari di YouTube ada, di Google ada. Atau kalau dia kreatif, bisa dia lihat sesuatu yang bisa bikin sesuai, tapi beda sedikit, rubah sedikit. Intinya cari bisnis yang bisa kita miliki sendiri. Bukan bisnis orang lain, kita hanya bisa menjalankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau mau membuka bisnis harus lihat apakah pasarannya ada, apakah bisa laku, apakah maksudnya hitungan modal dengan penjualan itu masuk atau enggak, itu seperti itu semua. Jadi ada istilahnya data sebelum dia memulai bisnis. Kalau enggak ada data sebelum memulai bisnis dan langsung buka hanya modal nekat, nah itu sudah bisa jadi untung, bisa gagal. Dia belum mutlak, maksudnya dia harus gagal. Bisa untung juga. Banyak orang kan untung. Iya, benar. Modal nekat juga bisa untung. Bisa untung. Nah, itu Allah SWT yang memberikan. Tapi lebih baik kita persiapan lah ya. Lebih bagus karena Allah SWT memerintahkan untuk kita harus bersiap. Seperti misalnya kalau kita mau ambil duit, harus catat berapa, keluar berapa, masuk berapa, itu semua. Lebih bagus kita mempersiapkan daripada kita modal nekat, akhirnya kita sudah ngerahin semua, tapi ternyata ya hancur. Kalau hancur, ya resikonya karena nekat. Iya, Tapi kalau untung, itu Allah yang berikan. Jadi harus bersyukur gitu jadi akhirnya. Tapi kalau harus bersyukur, harus lebih tertib. Lebih tertib Ya, lagi. setelah itu. Harus memperbaiki diri lagi pastinya ya kan. Oke. Jadi misalnya kalau ada orang sekarang sudah sukses, silahkan mulai tertib, mulai rapi-rapikan kerjaan. Kalau belum, belajar mulai sekarang rapi-rapi supaya bisa sukses insya Allah. Iya, yang penting itulah yang paling utama ya. Dan jangan harus ngikutin passion ujung-ujungnya seperti itu. Jangan ikut-ikutan momen atau ikut-ikutan mut-mutan doang. Betul. Dan selain itu jangan suka tiru aja, suka tiru orang. Saya lihat orang itu jual misalnya pakaian merek ini, oh saya harus jual sama. Tidak benar. Boleh sebenarnya, tidak salah. Cuman lebih bagus kita punya
sendiri, sesuatu sendiri terus. Itu aja. Tapi biasa ada, wah jadi nanya lagi nih Ami. Tapi biasanya ada orang yang karena dia mengikuti hal yang tren, karena dia melihat peluang ada di situ gitu Pak Saji. Saya tidak mensalahkan itu. Misalnya ada sesuatu yang lagi viral. Iya, Ya, benar. saya mau ikuti karena ini momennya untuk saya dapat. Akhirnya dia masuk dengan semua yang tadi bilang 100, masuk 100. Ternyata rezeki yang orang itu yang masuk dengan momen itu bisa beruntung, tapi dia nggak bisa beruntung, jatuh. Kalau jatuhnya itu jadinya sakit sekali. Iya, jadinya sakit sekali ya. Karena kalau sudah habis modalnya semua, tidak bisa apa-apain lagi. Lebih bagus kalau dia mau, oke, ada momen, ada peluang di situ. Saya harus hitung-hitungan benar-benar masuk 25% dulu dari yang saya punya. 25%. Oh, bisa beruntung, baru berani lagi. Tapi kalau langsung masuk asal nekat karena momen, dilihatin, menurut saya salah. Walaupun menurut Mbak itu merasa itu momen lah Iya, istilahnya. biasanya orang berpeluang di situ, itulah yang mereka ambil gitu. Enggak selamanya. Tidak selamanya seperti itu. Enggak selamanya seperti itu. Yang penting, yang lebih baik kita memiliki hal yang original sendiri ya. Contoh Mbak, sebelum tahun 2016, di Kalimantan Timur, Samarinda atau Balikpapan, tidak ada nama shawarma. Ya. Ada nama kebab. Kebab ya, Turki. dikenal dengan kebab Turki. 2016 saya bikin nama shawarma Surya. Habis itu sekarang ada mungkin hampir 40 penjual namanya shawarma. Wah, jadi ikon nih Iya. jadinya. Nggak, maksudnya orang itu pikir karena nama. Salah. Kita kan tidak harus ikuti, lihat misalnya ini rame harus ikuti sama karena nama atau karena dia jual apa. Enggak. Kita harus lihat benar-benar saya bisa bikin sama dengan momen ini, bisa saya ambil peluang dapat bisnis, baru berhasil. Saya memang waktu pertama lihat kebab Turki, saya pikir kenapa kebab Turki di sini beda, tidak ada sesuai seperti yang di Arab. Coba kalau saya bikin sesuai di Arab, saya bikin sesuatu yang sendiri. Silahkan kalau misalnya ada anak-anak muda yang sekarang pingin sesuatu yang baru, bikin sesuatu yang baru. Banyak makanan di Arab sampai sekarang tidak ada di Indonesia. Banyak sekali. Banyak. Jadi bisa bikin, kalau memang dia hobi masak. Tapi kalau cuman cari duitnya aja, itu akan susah lagi. Akan mut-mutan jadinya. Iya, mut-mutan. Dia sebentar, sekarang dapat untung besar, dia mau lanjut. Pas dia down sedikit, langsung hancur. Salah. Benar. Tapi dari ini Ami juga belajar akhirnya lebih baik kita itu menjadi pelopor akan sesuatu daripada kita mengikuti yang sudah ada. Jadi, Itu lebih bagus. iya, itu lebih bagus. Saya benar. memang selama ini saya pikir lebih bagus setiap orang itu ciptakan sesuatu sendiri. Lebih bagus daripada dia ikuti orang lain. Benar. Jadilah pelopor ya dibanding mengikuti yang udah ada, biar menjadi originalitas diri sendiri. Itu yang paling benar. Benar-benar banget. Oke. Karena kapan kita tetap kayak brand sendiri, original asli ciptakan dari kita, memuaskan kita walaupun tidak dapat uang, nilainya itu yang sesuai yang kita berharap, tapi tetap kita puas. Kenapa? Karena ini original saya. Original saya, ini ciri khas saya, inilah saya. Ini gitu, saya, gitu. iya. Inilah aku, inilah jiwaku. Tapi kalau gitu misalnya ya. dia cuman ikut-ikutan, nanti kalau misalnya dia sukses, bukan sukses nama saya, yang orang lain yang Iya, sukses langsung sebenarnya. pelopornya itu yang sukses, bukan Iya. saya jadinya gitu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi Tribuners, dari tempat dari obrolannya dengan Pak Saji ini kita sudah belajar banyak ya, di mana kalau kita menyukai sesuatu atau passion akan sesuatu, kalau hasilnya itu pasti memuaskan kita sendiri Tribuners. Dan apapun itu ups and down-nya, kalau hasilnya memuaskan dan originalitas kita sendiri, pastinya bakal menyenangkan diri kita sendiri, pastinya puas karena inilah kita, inilah ciri khas kita. Aduh, terima kasih banyak untuk Pak Saji
yang Saya sudah terima kasih. kesini, sudah mau kesini jauh-jauh. Terima kasih banyak dan semoga usahanya Pak Saji terus sukses dan terus menciptakan originalitas sendiri dengan Pak Saji sendiri gitu. Dan semoga Indonesia semua selalu sukses dan maju. Amin banget, Iya. amin. Baik, oke Tribuners, terima kasih banyak sudah menonton Obsesif kali ini dan kita berjumpa di Obsesif selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.